Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sukses sekalian, selamat datang di Karta Video. Senang sekali bertemu dengan Anda. Semoga tidak kurang satu apapun. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Dan bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih karena telah berkunjung kembali ke channel Karta Video. Mitra sukses, kali ini saya ingin berbicara tentang kekuatan sebuah kejujuran. Mitra sukses, semua kita sepakat bahwa jujur itu adalah perbuatan yang mulia. Tapi mitra sukses kalian, seperti apa kenyataannya dalam kehidupan kita? Kita, istri kita, anak kita, atau orang-orang dekat kita, apakah sebagian besar mereka jujur menurut Anda, atau lebih besar ketidakjujurannya, bahkan di diri kita sendiri? Mitra sukses, saya ingin mengangkat beberapa poin berkaitan dengan kata jujur. Anak Anda pernah berbohong kepada Anda? Pertanyaan saya, kenapa dia bisa berbohong? Mitra sukses, biasanya anak akan berbohong kepada kita disebabkan kita membuat contoh terlebih dahulu. Contoh yang kita perbuat terkadang kita tidak sadari, mitra sukses sekalian. Anak kita barangkali meminta sesuatu, kita berjanji akan kita belikan pada jadwal tertentu, pada tanggal tertentu yang kita janjikan kepada mereka. Tetapi pada saatnya kita tidak memenuhi janji kita, tetapi kita berikan alasan-alasan yang mau tak mau harus mereka terima. Ini adalah pendidikan yang buruk, mitra sukses sekalian. Dan yang lebih fatal lagi dari itu, ketika anak kita jujur, biasanya kita tidak siap menerima kejujurannya. Begitupun ibu-ibu, para istri atau para bapak. Ketika suaminya jujur, biasanya istrinya tidak siap menerima kejujurannya. Betul. Mari kita mulai tentang anak kita. Ketika suatu saat anak kita mengambil uang di satu tempat yang kita letakkan atau kita simpan mungkin. Kemudian kita bertanya kepada mereka, siapa yang mengambil uang di sini? 10.000 rupiah misalnya. Lantas anak kita mengatakan, saya pak atau saya ibu. Biasanya apa yang Anda buat? Betul, marah kan? Kenapa dia ambil uang ini? Begini, begitu, dan segala macam lah. Membuat Anda menjadi murka kepada anak Anda yang sebenarnya sudah menunjukkan kejujuran. Mitra sukses, sedikit sekali orang bisa menghargai kejujuran. Mestinya Anda beri hadiah anak itu, bukan Anda beri hukuman. Kenapa? Karena memberhentikan mengambil uang itu jauh lebih mudah daripada mempertahankan kejujuran. Sementara anak Anda sudah jujur, bukannya dikasih hadiah, bukannya dipuji, tetapi malah justru kita marahi. Itu adalah kesalahan, mitra sukses. Kesalahan yang banyak dilakukan oleh para orang tua. Apalagi seorang suami mengatakan kepada istrinya, dek, aku tadi melihat gadis cantik kali, kurasa seksi bener, terpikat juga aku nengoknya. Wow, Anda sudah tahu tuh apa yang akan terjadi, apa jawaban bini Anda, apa jawaban istri Anda kepada Anda ketika Anda jujur mengatakan Anda menyukai seseorang di sana, sekalipun Anda tidak berminat menikahinya. Siap-siaplah Anda, ya kan? Siap-siaplah menerima segala macam omelan, sumpah serapah atau barangkali tahap segala macam. Itulah kebiasaan manusia yang tidak siap menerima kejujuran. Tetapi mitra sukses sekalian, kejujuran itu mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Dulu pada saat masih saya bekerja sebagai guru, waktu masih mengajar di sekolah menengah pertama di kota saya, pernah terjadi kehilangan buku satu orang anak di dalam kelas dan orangnya nggak ada yang keluar. Ceritanya begini, mitra sukses. Pada masa itu kan belum ada buku paket, belum ada dana bos dan sebagainya. Jadi buku itu dibeli secara beramai-ramai, dikumpulkan duitnya, kemudian dibagi satu-satu. Nah, pada saat pembagian buku itu, tepatnya waktu itu pelajaran bahasa Indonesia, mitra, dibagi satu-satu, udah pas semuanya, udah oke, udah cocok. Di meja guru juga sudah habis karena sesuai dengan jumlah. Tiba-tiba satu orang mengatakan buku saya nggak ada, padahal barusan saja dibagikan. Sebagian belum sempat menulis namanya, sebagian memang sudah sempat menulis namanya. Jadi guru itu berusaha menemukan buku itu.
Sambil marah-marah, kenapa kalian simpan? Kembalikan buku itu. Segala macam cara mereka upayakan, berdua waktu itu gurunya, sampai dengan 2 mata pelajaran 2 kali 40 menit pada waktu itu, buku itu tidak ketemu. Padahal orangnya tidak ada yang keluar, diperiksa semua meja-meja, tidak ada yang ketemu. Mitra Sukses, alhamdulillah barangkali waktu itu mereka teringat kepada saya. Mereka memanggil saya dengan menyatakan keluhannya, sebab buku tidak ditemukan, sudah hilang, sudah diusahakan, sudah digeledah semua, dan anak tidak ada yang keluar, tetapi buku tidak ditemukan. Mitra Sukses, saya memang semasa dari guru dulu dikenal dengan guru yang kejam bahasanya pada waktu itu. Kalau sekarang mungkin orang bilang disiplin atau konsekuen, tapi pada masa itu saya kenal dengan guru kejam. Tapi saya tidak merasa sakit hati, tidak kecewa, nggak ada masalah. Kenapa? Karena kalau sudah saya katakan kalau besok tidak kerjakan tugas di rumah, maka Anda harus berdiri, pasti berdiri. Kalau saya katakan Anda harus keluar kelas, mesti keluar kelas, anak siapapun itu. Nah, itulah sebuah kepastian yang sering saya buat ketika saya mengajar. Kembali kita kepada cerita tadi, ketika saya masuk ke kelas itu, karena saya dipanggil, ditanya, diajak masuk untuk menemukan buku itu, saya cuma bertanya kepada mereka. Pertanyaan saya begini, anak-anak kenal dengan saya? Ya tentu saja, jawab mereka kenal. Orang memang saya gurunya. Tapi pertanyaan saya berikutnya, apakah saya ini suka berbohong? Mereka juga mengatakan, tidak Pak, betul, betul. Siapa yang yakin saya ini orang yang tak suka berbohong? Mereka mengangkat tangan. Semuanya tanpa kecuali. Saya bilang ini, baik, di sini ada kasus kehilangan buku. Seperti biasanya, saya mudah-mudahan tidak akan berbohong. Anak-anak, saya yakin Anda cuma mau main-main, karena Anda juga sudah punya bukunya. Kalian cuma mau main-main, tapi ketika nada ibu guru agak sedikit keras, kalian sudah takut dibawa ke kantor BK dan sebagainya. Dan saya menjamin bahwa kalian tidak akan diapa-apai, tidak dicatat, tidak ditanya namanya, karena saya menganggap kalian cuma main-main. Saya tunggu buku itu ke depan 1 menit sudah sampai di depan. Kamu bebas, kamu tidak apa-apa. Tetapi kalau saya cari baru saya ketemu, kamu akan dalam masalah. Mitra Sukses, selesai saya ngomong, satu orang langsung mengantar ke depan. Nih bukunya, saya serahkan sama ibu guru. Saya pun keluar dan saya pastikan sama ibu guru, mereka tidak boleh diapa-apai. Apa sebab? Karena saya sudah menjanjikan kepada mereka bahwa mereka tidak akan disalahkan, tidak dipanggil ke BK, tidak dicatat dan sebagainya. Itulah sebuah kekuatan kebiasaan kita yang konsekuen dengan ucapan kita, Mitra Sukses. Nah, kembali kepada dunia YouTube pun sama. Kita harus konsekuen dengan apa yang kita janjikan, dengan apa yang kita ucapkan. Kita berusaha sekali untuk tidak ada celah untuk berbohong atau berdusta atau merugikan orang lain. Karena kalau kita merugikan orang lain, lambat laun kita juga akan terugikan oleh orang lain. Jadi Mitra Sukses, hargai kejujuran anak Anda, hargai kejujuran suami Anda, hargai kejujuran istri Anda kalau Anda seorang suami. Karena itu adalah barang langka dan sudah mahal dewasa ini, Mitra Sukses. Kalau kita tetap bersikukuh dengan tidak menghormati kejujuran, maka kejujuran itu semakin lama akan semakin sirna, semakin lama akan semakin jauh dari kehidupan kita. Bayangkan Anda kita hidup dengan kepalsuan, kita tokohi istri kita, oh kau yang paling cantik, kalau aku siapapun ada kuliah nggak akan aku tergoda kecuali kau, betul kan? Nah, di sini letaknya. Jadi kita perlu mempertahankan sebuah kejujuran. Di samping kehidupan pun akan memudahkan kita, Tuhan juga suka dengan orang jujur. Yang tersukses, sekalipun berat, sekalipun sulit, sekalipun itu adalah pahit, kita terimalah sebuah kejujuran daripada pasangan hidup kita, anak kita, rekan-rekan kita, saudara kita, dan sebagainya. Sekalipun itu pahit dirasakan, Mitra Sukses. Karena kejujuran sudah menjadi barang langka saat ini. Siapa yang memilikinya berarti dia sudah memiliki barang langka, barang antik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Sukses sekalian, inilah yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.